akan mulai ibadah sore hari ini. Tentunya selamat malam. Kita berjumpa lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan terima. Kita akan angkat satu pujian, yaitu kunaikan syukur padamu. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kami kepadamu. Kami boleh memasuki Tuhan bulan Mei dengan sungguh luar biasa Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua bukan oleh gagah dan kuat kami, tapi kami ada karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Dengan Tuhan kesempatan dan waktu yang Engkau masih berikan buat kami mau menyenangkan-Mu, kami mau lebih lagi bersungguh-sungguh kepadamu. Terlebih kami mau beribadah Tuhan, dan sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biar firman-Mu yang sebentar kami dengar itu menjadikan kekuatan baru bagi kami. Kami boleh melangkah di sepanjang bulan Mei ini bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya pertolongan, kemurahan, kasih Tuhan jua yang di dalamnya kami percaya ada menyertai kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, sehingga lewat peribadatan kami malam hari ini, lewat firman yang kami terima Tuhan, kami dikuatkan, kami dimampukan, dan kami semakin hari semakin kami merasakan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Situasi apapun yang sementara kami alami Tuhan, kami hanya mau tetap percaya bahwa Engkau pembela dan penolong kami. Sebab itu Bapa, kami mengucap syukur, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, pendengaran kami hanya kepada firman Allah yang adalah penolong dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu, dan kami mau terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi pada malam hari ini di bulan Mei, dan minggu yang pertama sungguh luar biasa pertolongan Tuhan tentunya kami boleh rasakan. Dan kalaupun saudara boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara hari-hari ini, biar kita mau semakin sungguh-sungguh, kita mau semakin setia, kita mau semakin memiliki semangat yang tinggi di dalam mengiring Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan masih berikan, mari kita gunakan dengan baik. Kita mau pakai itu lebih lagi sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 ya. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, janganlah membiarkan matamu tidur. Saudaraku, jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti
seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangkapan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam Amsal pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10, luar biasa saudaraku. Kita lihat ya, di ayat yang ke-4 dikatakan, janganlah membiarkan matamu tidur. Saudara, artinya apa saudara? Dengan waktu-waktu yang ada, mungkin kita mulai jenuh dengan situasi yang ada. Mungkin kita mulai ada rasa bosan, ada rasa tidak tahu lagi apa yang mau dilakukan karena dengan keadaan virus corona yang ada. Tapi satu hal saudaraku yang kekasih, biarlah dengan keadaan yang ada, kita mau memiliki tetap semangat yang kuat. Kita mau memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita tertidur. Jangan sampai kondisi yang ada membuat kita terlena, membuat kita lebih menyenangkan tubuh ini. Orang kalau dengan situasi yang ada, apalagi sudah banyak waktu di rumah, paling enak yaitu tidur. Tetapi firman Allah katakan sore hari ini, janganlah membiarkan matamu tidur. Karena kalau orang sudah dengan ketidurannya, itu rasa malas timbul. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita jangan bermalas-malasan hari-hari. Kita jangan memanjakan diri kita dengan hal-hal yang merugikan. Kita mau belajar lebih lagi, memiliki semangat, memiliki gairah untuk kita berbuat apa yang kita bisa buat hari-hari ini. Seperti Daud, dia tidak mau memanjakan dirinya dengan bermalas-malasan. Daud dia selalu mencari kegiatan. Daud dia selalu berusaha supaya matanya tidak mengantuk. Dia berusaha mencari sesuatu yang dia dapat kerjakan. Ketika dia menggembalakan domba-dombanya, ya, orang kalau sudah di bawah pohon kena angin, selir-selir itu biasanya enak, membuat rasa nyaman untuk tidur. Tetapi Daud tidak mau melakukan itu, karena ketika dia melakukan hal itu, dia akan kehilangan banyak hal. Yang kedua, dia akan menjadi malas, dia akan kehilangan gairah semangat. Sebab itu dengan keadaan yang ada, Daud melatih dirinya, yaitu dia memuliakan Tuhan. Dia ambil serulingnya, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia menyukakan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih di hari-hari ini, mari dengan situasi apapun yang kita lihat, kita jangan jadi malas, kita jangan memanjakan diri ini. Tetapi biar kita mau bangkit dan memiliki gairah yang baru. Kita mau bersemangat. Orang yang bersemangat, orang yang bergairah akan melihat sesuatu jalan yang baik. Dan di dalam Mazmur 132, ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur. Aku membiarkan kelopak mataku terlelap. Daud dia berusaha, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur. Mataku tidur. Dia berusaha. Dia tidak mau kehilangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Sebab itu saudara, kalau Daud saja memiliki kerinduan seperti itu, tidak membiarkan matanya tertidur, tidak memanjakan diri untuk jadi malas, tidak memanjakan diri untuk untuk terbawa dengan situasi dan keadaan yang ada. Luar biasa akan sikap daripada Daud ini. Kita perlu belajar, kita perlu melatih diri kita seperti Daud, yaitu sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur. Kalau kita mau melatih diri kita sedemikian rupa, kita tidak akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari
kita mau belajar hari-hari ini. Sekalipun dengan keadaan yang sulit ya, tetapi kita mau berusaha, kita mau bangkit dengan kehidupan yang ada, kita mau semakin berseru, berharap, mencari hadirat Tuhan ya. Kita mau banyak mengambil waktu kita untuk berdoa, untuk sujud kepada Tuhan, untuk datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Jangan kita biarkan diri ini, daging ini terbawa dengan situasi dan pada akhirnya kita mulai tertidur, iman mulai tertidur, semangat yang ada mulai lemah, semangat yang ada mulai goyah. Mari saudara bangkit, ayo bangkit. Orang yang memiliki semangat akan melihat pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, saudaraku, kita sudah lihat tadi. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, segala sesuatu ada waktunya, ya. Kalau waktu-waktu yang lalu mungkin saudara banyak mengalami kebaikan Tuhan, dan hari-hari ini saudara mengalami seperti berada di padang gurun, ya, susah, bingung, gelisah. Tapi saudaraku yang kekasih, segala sesuatu ada waktunya. Mari dengan waktu-waktu yang kita rasakan hari ini, kita jangan menjadi tawar hati, tetapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Dan apapun yang kita alami, kita harus semakin memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Mari saudaraku, ini ajakan daripada kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu ditentukan oleh waktu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Mati dan hidup ada waktunya. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan kehidupan, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Pakai lebih lagi hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari bangun iman, percaya dengan penuh kesungguhan, dengan iman dan ketaatan, kesabaran. Kesabaran yang dibangun dengan pengharapan, maka hasilnya tidak akan mengecewakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perlu diingat ya, untuk menjadi orang yang memiliki keberhasilan, maka kemalasan itu harus bisa ditanggalkan. Tanggalkan kemalasanmu, tinggalkan kemalasanmu, bangkitlah dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan, karena di sanalah akan tercipta yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita lihat ya, di dalam Markus 13 ayat yang ke-35 dan ke-36, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sungguh kita lihat fenomena yang ada sangat mengerikan. Apatahlah yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi itu semua. Tapi mari saudaraku, menjelang hari Tuhan yang sudah dekat ini, mari kita mau melihat kepada diri kita, sejauh mana iman percaya yang kita bangun. Coba kita lihat di sana, Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-35 sampai yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bagaimana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi dengan tanda-tanda yang ada membuktikan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sebab itu jangan engkau bermalas-malas, tapi bangkitlah, berjaga-jagalah, berusahalah, bersemangatlah, banyaklah kiranya engkau duduk di kaki Tuhan. Bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, karena dengan Tuhanlah kita melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, mari terus kita memacu iman percaya kita kepada Tuhan. Kita perlu menjadi lebih bijaksana dengan situasi yang ada, saudaraku. Ya, dengan kondisi sekarang ini, ya, banyak orang tidak sanggup lagi.
banyak orang mulai putus asa. Tetapi orang percaya, jangan putus asa. Yesusmu lebih besar dari situasi yang ada. Saudaraku, gantungkan iman harapmu kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita akan lihat dari ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jelas sekali ya situasi yang ada, dan kalau kita lihat dengan kebenaran firman Allah, begitu jelas keadaannya. Sebab itu kita diingatkan pada malam hari ini untuk bisa mempergunakan waktu itu dengan baik, untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia. Tetapi waktu dan kesempatan yang ada, kita tidak tahu dengan kehidupan yang ada. Tetapi ketika kesempatan itu masih diberikan, mari kita pergunakan dengan baik, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sebab ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita mau berusaha dengan situasi yang kita lihat. Kita jangan menjadi orang yang bodoh, tetapi kita harus menjadi orang yang bijaksana. Kita mau usahakan diri kita untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya pada akhir ketika Dia datang, kita tidak menjadi gereja yang tertinggal, tetapi bagaimana Dia datang kita pun terangkat. Maka itu kiranya menjadi kerinduan kita semuanya. Saudaraku yang kekasih, membangun iman percaya kepada Tuhan itu tidak bisa hanya sampai di kata-kata, tetapi iman percaya untuk mencapai keselamatan perlu dibangun, perlu kerjasama yang baik kepada Tuhan. Kita akan melihat di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Ya, tadi dikatakan mempergunakan waktu dengan baik. Di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kembali lagi kita diingatkan untuk mempergunakan waktu yang ada. Waktunya sudah sangat dekat. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Sebab itu mari pergunakanlah waktumu dengan baik untuk tetap membangun iman percayamu yang penuh kepada Tuhan. Ya, jangan lagi kita jadi bermalas-malasan. Jangan membuang waktu untuk hal yang gak berguna. Tetapi waktu yang ada, mari kita mau pakai itu untuk beribadah, untuk kita datang kepada Tuhan. Hari-hari ini kita belum bisa jumpa satu dengan yang lain. Kita belum bisa ada di rumah Tuhan. Tetapi lewat ibadah online saat ini, kita mau bersyukur dengan waktu yang masih diberikan. Kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menerima firman. Dan firman hari ini mengingatkan kepada kita untuk lebih giat lagi, dan jangan suka menunda waktu. Tetapi waktu yang ada, mari kita pergunakan dengan baik. 1 Petrus, kita akan lihat di dalam firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebut namanya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, kita dikatakan sebagai orang yang hanya menumpang. Jelas sekali bahwa dunia ini bukan tempat kita. Satu waktu kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi sebelum kita ada di sana, dengan waktu dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita, biar kita lebih giat lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Sejauh mana saudara memahami firman Tuhan, saatnya untuk tidak menunda lagi, tetapi lebih giat untuk melakukannya.
kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, biarlah dengan keadaan yang ada, dengan situasi yang ada, mari kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Ya, dikatakan ya, kita adalah orang-orang yang menumpang di dunia ini. Ketika kita sadar kita hanya sebagai penumpang, ya, menumpang di dunia ini, jangan kita membuang kesempatan itu dengan sia-sia. Mari kita pergunakan lebih lagi untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan saudara. Tuhan mengerti apa yang menjadi persoalan saudara. Tuhan memahami dengan kehidupan saya dan saudara. Tapi satu hal Tuhan mau, dengan keadaan yang ada, mari kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Tidak menunda waktu-waktu yang ada, tetapi lebih lagi memberikan waktu lebih banyak kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara di rumah ada roti dan anggur, ataupun anggur tidak ada tapi saudara memiliki sirup, boleh saudara ambil untuk sebagai tanda perjamuan kita malam hari ini, dan saya akan mendoakan dan kiranya itu menjadi berkat bagi saudara. Tetapi jika roti dan anggur tidak ada padamu, biarlah iman percayamu saat ini bawa kepada Tuhan, dan kiranya memasuki bulan Mei yang baru ini, biarlah kekuatan Tuhan, pertolongan terus kiranya menjadi bagian saya dan saudara. Tetap semangat, tetap setia, tetap sabar, tetap bergairah di dalam Tuhan, maka pertolongan Tuhan selalu akan menjadi bagian saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Kalau saudara ada roti, ada anggur yang saudara sudah siapkan, ambil itu, dan saya akan siapkan itu, dan saya akan mendoakan, dan kiranya saudara lewat apa yang ada pada roti dan anggur sebagai perjamuan pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan kita semua semakin hari semakin dimampukan. Ya, saya rindu sekali untuk jumpa dengan saudara, tapi dengan keadaan yang ada, tapi satu hal doa saya selalu buat saudara. Puji Tuhan, saya akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Kami terlalu yakin dan percaya, bersamamu kami akan lihat kemenangan, kami akan lihat pertolongan-Mu, dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Di sepanjang bulan yang ada ini Tuhan, kami mau tetap menaruh hidup harap kami kepadamu. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu, dan Roh Kudus pimpin setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam menghadapi pergumulan Tuhan kiranya buka jalan di tengah usaha kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak. Bapa dalam nama Yesus, Engkau melawati umat-umat-Mu pada malam hari, dan biar kekuatan yang daripadamu menjadi bahagian mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jika malam hari ini Tuhan sudah ada yang menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan, maka Tuhan kuduskan dan berkati perjamuan asing kudus, dan biar dengan perjamuan asing kudus, dengan roti dan anggur yang ada pada umat-umat-Mu diberkati Tuhan, dan biar itu mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu sepanjang bulan yang berjalan ini Tuhan. Hari-hari mereka ke depan terus kiranya damai sejahtera, pertolongan-Mu menyertai mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biar kebenaran firman-Mu juga menjadi berkat bagi umat-umat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya diberkatilah Engkau dalam keluarga-Mu, diberkatilah Engkau dalam rumah tangga-Mu, diberkatilah Engkau dalam usaha-Mu, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, tempat adonan boleh-boleh-Mu diberkati oleh Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri Tuhan pembacaan firman dan persekutuan malam hari ini hanya di dalam
Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.